Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Salpot, kembali lagi di acara Salpot Saliwa episode ke-6 ya Kak. Iya, benar. Oke, bersama Jadi juga. Iya, udah. Alhamdulillah. bersama Memwatini. makasih ya Mem. Terima kasih atas undangannya, kesempatannya untuk bisa cuap-cuap di depan sini. Makasih juga Terima kasih Mem kembali, Mem. udah mau ngulangin waktu. Untuk yang pertama kita akan membacakan CV dari Memwatini. Nama lengkap yaitu Watini SPD. Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara 10 Mei 1968. Usianya 55 tahun. Jabatannya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Riwayat pendidikannya SDN Brengkok tahun 1000 Brengkok. Brengkok. Oke, maaf salah Mem. SDN Brengkok tahun 1981. SMPN Susukan tahun 1984, SPG Negeri Banjarnegara tahun 1987, dan S1 Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta tahun 2000. Riwayat Kayaknya ada yang perlu ada yang di skip ya. ya. Diploma 2-nya. Oh. Jadi saya sebelum melanjutkan ke S1 ya. lulus dari SPG itu tahun 87, masuk ke IKIP Jakarta, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, namanya IKIP Jakarta, Iya. singkatannya IKIP Jakarta, ambilnya juga bahasa Inggris. Nah, setelah lulus tahun 90 itu tidak langsung melanjutkan, Iya. transfer alih program ke S1-nya tahun 97, selesai tahun 2000. 2000. Iya, itu udah punya anak tuh. Riwayat karirnya yaitu guru SMPN Alwatonia Pusat sampai dari 1992, guru SMP YPMII 1990 sampai 2010, SD Perguruan Cikini dari tahun 2001 hingga 2003, dan yang terakhir yaitu guru SMP Negeri 152 Jakarta dari tahun 2003 hingga sekarang. Riwayat jabatannya yaitu guru bidang studi, pembina OSIS, dan yang terakhir wakil kepala bidang Sarpras. Riwayat organisasinya MGMP Bahasa Inggris JU1 PGRI DKI Jakarta. Prestasi yang diraih juara 3 OGN Bahasa Inggris tahun 2018 dan juara 2 OGN Bahasa Inggris tahun 2018. 2019. Oke, maaf. Mengajar di SMPN 152 sejak 2003 hingga sekarang. Pandangan tentang SMPN 152 yaitu tempat yang bagus untuk menimba ilmu. Harapan untuk SMPN 152 yaitu menjadi pilihan utama saat PPDB, dan pesan untuk siswa SMPN 152 yaitu berjuang sekuat tenaga meraih mimpi. Motivasinya, Allah Tuhan yang Maha Kuasa melihat kerja kita. Jadi bekerjalah dalam kebaikan dengan penuh daya juang karena yang memberikan penilaian adalah Yang Maha Kuasa. Oke. Berarti Mem ngajar di sini udah dari 2003 ya Mem? Iya, sebenarnya itu ada saya masuk tahun 2001 di sini. Tapi sebelum masuk ke sini itu saya ikut tes di SD Perguruan Cikini di Menteng. Iya. Setelah lulus S1 saya kan tahun 2000 tuh saya daftar ke sana. Terus belum ada panggilan. Pas saya udah masuk ke sini 1 tahun ada panggilan. Saya disuruh masuk di sana, akhirnya ya kita kan orangnya pragmatis ya. Iya. Kalau ngelihat ada yang income lebih besar, kenapa nggak diambil gitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya putuskan tuh keluar dari sini, masuk ke sana ke perguruan Cikini. Tapi di sana karena ternyata pengangkatan menjadi pegawai tetap itu agak terhambat karena waktu itu saya hamil. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mundur, dan pas mundur itu saya telepon lagi dengan yang namanya Pak Toping di sini, mungkin kenal ya, nama kata Pak Toping. Ada di cerita Saparus. Iya, beliau adalah wakil kurikulum di SMP 152 dulu. Waktu saya kesini tahun 2003, saya bilang
Pak saya udah mundur dari sini. Oke, buru-buru aja kesini. Akhirnya saya kesini lagi, terus langsung ngajar terus. Gitu ceritanya. Tahun 2003 tuh masuk. Iya. Itu berarti ibu masuknya samaan kayak sama Pak Rusdi ya? Oh enggak, duluan Pak Rusdi. Pak Rusdi. Ya kan udah cukup lama nih Bu, dari 2003 sampai dengan sekarang. Itu udah sekitar 21 tahun ya. 20 tahunan. Iya, oh iya 20 Iya, tahun 20 ya Bu. tahunan. Itu kira-kira ada nggak sih Bu keluh kesah ibu atau pengalaman pribadi ibu yang mengesankan gitu di Saliwa ini? Buat saya menikmati pekerjaan ini ya. Iya. Saya menikmati benar pekerjaan ini, berada di depan anak-anak, berada di pokoknya kayak semuanya enak-enak aja gitu. Iya. Iya. Kalaupun ada permasalahan itu adalah bumbu-bumbu kerja ya, Iya, nggak masalah gitu. Buat saya nggak masalah. Anak misalnya ngadepin anak Badung kayak apapun, karena kita juga dulu kan pernah jadi bocah, Iya. ya Iya, tahu lah ya, Jadi ngerti ya. jadi ngerti gitu, nggak masalah gitu. Kalau misalnya guru marah, itu pun buat saya yang dulu saya juga rada-rada menyimpang gitu. Nah, jadi nggak masalah juga gitu. Iya benar. Nggak perlu jadi wah terus kita ngejudge, wah ini anak kayak gini terus nanti masa depannya begini, enggak juga. Enggak bisa kayak gitu. Iya. Tuh ya. Mm-mm. Apalagi nih Kita mulai masuk ke pertanyaan pertama Iya. aja kali ya. Iya, Oke. boleh. yang berhubungan dengan sarana prasarana. Iya. Iya. Betul. Yang pertama itu bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana di SMP ini, Mem? Sarana prasarana di SMP ini biasanya di awal tahun pelajaran Iya. kita Bapak Ibu guru kan mengadakan raker. Iya. Iya. Nah, di raker itu diminta juga dari Bapak Ibu guru untuk memberikan isian dari, biasanya kita karena sekarang udah ada Google Formulir, Iya. kita masukkan ke Google Formulir kebutuhan kita. Kebutuhan guru bidang studi, sebagai guru bidang studi, atau dia sebagai pembina ekskul, atau dia sebagai kayak saya sarana prasarana, kan itu pasti beda dengan guru bidang studi. Iya. Kalau Iya. buat ini sebagai guru bidang studi memerlukan misalnya kamus, Iya. kebutuhan kamus, kemudian misalnya kebutuhan buku-buku cerita in English ya. Iya. Nah, itu dimasukkan. Nanti setelah dimasukkan namanya ada RKAS, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah ya. Pokoknya itu keperluan sarananya, masukkan ke situ. Nanti dari ini juga kan ada tim RKAS sekolah. Iya. Di sana ada Pak Angga, ada Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Debi sebagai bendahara. Nanti ada di dalam list yang dari pemerintah, apakah benda-benda yang kita butuhkan itu ada di sana. Kalau ada, berarti bisa diadakan. Iya. Kalau tidak ada, ya nggak bisa diadakan. Contoh yang beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin aja, kebutuhan AC masih bisa diakomodir. Iya. Tapi sekarang sudah Oh, tidak bisa. bisa diakomodir. Terus kalau kayak buku-buku itu sekolah yang kayak misalnya buku sekarang kan ganti kurikulum ya. Iya, udah. Jadi buku-buku kurtila sudah tidak dipakai lagi. Nanti kelas 7, kelas 8. Iya. Makanya sebagai penanggung jawab sekolah, Ibu Sri Widyastuti, Bu Kepala Solak itu, beliau memesan buku untuk buku baru ya, untuk Iya. kelas 7, untuk kelas 8 Oke. gitu. Jadi ada yang rencana itu diambil dari guru mata pelajaran, ada yang diambil dari pembina ekskul, misal Iya. ekskul tari Iya. butuh mic lagi, speaker ya. Iya. Nah, itu masukkan. Kalau di sana ada, masuk. Mm-mm. Contoh lagi, pembina OSIS mau ngadain
LKS atau LDKO, memasukkan lagi kebutuhannya. Misalnya butuh pembiayaan untuk beli tenda misalnya, mau kita sekolah ini biar punya tenda gitu, biar kita bisa camping gitu ya. Pengen nggak camping? Pengen. Asik tau camping. Bener sih. Terus masukin lah ke sana, masukin. Terus misalnya pembina PMR butuh perbaikan tempat tidurnya, ya tempat tidur UKS misalnya, masukin. Bisa tapi kalau yang seperti itu biasanya ada sih, ada. Kecuali yang ya kayak pengadaan yang agak berat ya, kayak AC gitu ya, itu udah nggak ada. Gitu. Jadi ada perencanaan, masukannya sebelum direncanakan kan kita terima masukan dari Bapak Ibu guru dulu. Gitu. Itu kira-kira jangka waktunya berapa itu sekali memang? Enggak hari ini ngasih, hari ini langsung ada, enggak. Iya. Kita masukin sekarang nih, karena untuk RKAS yang tahun ini udah selesai. Jadi masukin lagi nanti untuk tahun yang akan datang. Berarti, Mulai Januari 2024 juga bisa. Maka masukin aja kalau itu. berarti setiap tahun pelajaran baru gitu ya memang? Setiap tahun pelajaran baru kita masukkan. Termasuk kebutuhan misalnya perlu seragam paskibra baru gitu, bisa masukkan ke sana. Gitu. Aku boleh nanya nggak, Mem? Mem udah jadi wakil sarana prasarana itu dari kapan, Mem? Terus prosesnya gimana sih, Mem? Kita bareng penasaran. sama Bu Budi. Jadi waktu itu masih pandemi ya. Iya. Masih pandemi. Kemudian Pak Pramono, kepala sekolah, kenal. Pak Pramono kepala sekolah pindah kan. Iya. Terus Pak Eko pindah karena diangkat jadi kepala sekolah. Iya. Jadi di sini ada kekosongan ya, wakil kesiswaan nggak ada. Terus kata Ibu Herina, pengawas sekolah ini, boleh dimasukkan lagi satu wakil sarana prasarana, karena di sekolah lain juga ada gitu. Tadinya cuma 2 aja, wakil kesiswaan dan wakil kurikulum. Kalau yang sebelumnya kan Pak Rusdianto dengan Pak Eko. Kemudian karena Pak Eko sudah tidak di sel 2 lagi, harus dimasukkan. Prosesnya ini kita ditanya di waktu itu, Diwawancara gitu ya? ya, sama saya sama Bu Budi ditanya sama Bu Herlina, sanggup nggak kalau jadi wakil, kalau mau dijadikan wakil kesiswaan atau wakil sarpras gitu. Kita bilang, Bunda, apa nggak ada orang lain lagi yang lebih pinter gitu ya, yang lebih pinter, kemudian pokoknya dia punya kompetensi lah gitu. Karena kami sadar sebagai orang yang sudah cukup tua dan rada gaptek gitu. Jadi sadar diri lah gitu. Tapi terus Bu Herina, nggak apa-apa, nanti kan ada prosesnya, ada proses pemilihan. Akhirnya dilakukanlah pemilihan ketika Ibu Sri sudah datang ke sini. Dilakukan pemilihan karena Pak Rusdianto juga melepaskan jabatan wakil kurikulumnya di demisioner lah kalau kata presiden yang sebelum diangkat presiden yang baru, demisioner. Lalu dibuatlah panitia pemilihan yang ada beberapa orang yang masuk kriteria untuk bisa dicalonkan jadi wakil. Waktu itu ada Bu Sadia, Bu Iman, Bu Ira, kemudian Ibu siapa lagi ya? Saya sama Bu Budi, Pak Rusdi, itu yang bapak-bapaknya cuma Pak Rusdi. Akhirnya terpilihlah di situ, terpilih Pak Rusdi dengan sekian suara 30 atau berapa, terus Bu Budi 26
apa 24 kalau nggak salah. Nah saya di bawahnya 23 karena yang diambil itu yang nilai paling Paling tinggi. voting tertinggi Iya. ya udah itu akhirnya. Nah setelah itu di pembagian tugas lah gitu. Tapi terus terang ya tugas sebagai wakil lumayan berat buat saya yang nggak punya kompetensi gitu. Yang kompetensinya minim gitu loh. Jadi tapi ya apa mau dikata sudah terjun dan kita kan harus profesional gitu Iya. ya. Mau nggak mau harus Mau mau nggak gitu. mau ya harus Iya. mau gitu. Berarti itu kira-kira udah berapa tahun mem? Dari Bu Sri ke Maria berarti 2 tahunan apa ya? Iya kayaknya. Berarti pas masih kita kelas 7 ya kakek? Iya. Pas kelas 7 kita masih pramunia ya. Oh kalau gitu belum ada 2 tahun lah. Belum ada 2 tahun. Hmm. Punya bareng waktu itu waktu Pak Pramono pas Bu Sri datang. Iya. Kalau nggak salah bulan Oktober waktu itu pemilihannya Oktober atau apa gitu 2021 ya. Kalau 2020 kan masih pandemi Iya ya. benar masih covid. Gitu. Jadi pemilihan wakil kepala sekolah itu setiap pergantian kepala sekolah? Enggak Enggak. juga. Jadi kalau nggak salah sih ada aturannya wakil kepala sekolah itu 3 tahun atau 4 tahun. Tapi boleh kok mundur. Boleh. Boleh mundur. Cuma sekarang kuncinya ada di pimpinan ya. Kalau pimpinan nggak menerima pengundurannya nggak bisa mundur juga. Gitu. Kayak gini aja. Kayak saya kepengen pindah tuh ngajarnya. Kepengen yang dekat rumah saya karena udah umur ya capek jauh gitu ya. Iya. Saya di sana diterima, tapi ketika saya di sini mengajukan, Bu, saya mohon diizinkan ya, saya mau pindah ke sekolah sana. Oh nggak bisa gitu. Jangan seperti itu, nggak bisa gitu. Kita butuh tenaganya. Oh, gitu. iya. Ya udah nggak bisa. Nggak mau ya mem Oh ya? nggak mau gitu. Oke kayak gitu. Oke. Kan mem di sini sebagai wakil sarana prasarana pernah nggak sih mem kayak sumpah kayak marah banget gitu kalau misalnya ada anak-anak yang nyoret-nyoret gitu? Waduh. Sering Pasti lah. sering ya mem ya? Oh, pasti. Makanya suka keliling gitu sambil lihat-lihat. Kursinya jangan dijengat-jengatin ya, susah gitu loh. Kursi kan banyak yang Iya, patah iya, ya. banyak. Karena yaitu duduknya di jengat-jengatin begitu, akhirnya jadi patah. Iseng Gitu. gitu Wah, ya? lumayan pegel sih ke hatinya gitu, lumayan pegel. Sampai kalian tuh ke sekolah kan nggak bawa pintu, kalian ke sekolah nggak bawa meja, Iya. kalian ke sekolah nggak bawa kursi, bangku. tapi kenapa merusak gitu? Iya. Kayak kemarin ada yang kelas berapa ya? Itu Apa tuh? Mem? tipek. Oh, tipek meja. Tipek ya, warna putih ditaruh di meja yang warna coklat kayak gitu. Aduh, kotor banget kan jadinya. Iya. Iya. Itu jadi kita pokoknya langsung aja tolong dibersihkan, kalau enggak urusan jadi panjang gitu. Kalau Iya. udah kayak gitu ya mereka sih alhamdulillah semuanya nurut gitu. Tapi pernah nggak sih mem kayak ketahuan siswa itu kayak nggak sengaja jingkat-jingkat kayak tadi gitu, terus kursinya patah gitu? Pernah langsung kelihatan sama mem nggak? Kalau yang langsung kelihatan banget enggak. Mm-mm. Tapi kalau lapor gini, ini kursinya patah, ya. Ada fotonya juga. Oh, Pokoknya ada ini ya saya fotoin gitu. Kalau di CCTV kelihatan nggak mem? Kelihatan. Waduh. Dari sini kelihatan. Jadi ya apa ya? Anak-anak ya harusnya tahu lah itu kan punya pemerintah ya, Iya. punya negara gitu. Dipinjamkan kepada kita, kepada anak-anak untuk digunakan sebaik mungkin, bukan untuk Dirusak. dirusak Iya. gitu. Tapi kalau nggak tahu misalnya karena memang sudah aus, sudah tua, memang kursinya udah tua, wajar lah misalnya kalau patah gitu kan ada Iya. pengadaan baru. Iya. Oke. Mem,
Kalau misalkan untuk sarana sama prasarana di sekolah kita itu yang diprioritasin itu apa, Mem? Untuk siswa, lebih banyak untuk siswa. Oke. Ya, misalnya sarana prasarana yang ada di kelas Meja. untuk proses pembelajaran, seperti kursi, meja harus tersedia lengkap. Makanya setiap akhir tahun tuh dari bidang sarana prasarana tuh selalu ngecek mejanya itu berapa di kelas ini, yang bener berapa, yang rusak berapa. Kan nanti akan ada perawatan. Iya. Itu. Terus juga sarana alat tulisnya, misalnya spidol gitu. Itu selalu ada. Alat kebersihannya itu selalu setiap tahun itu diperbaiki. Selalu diperbaharui. Kecuali memang di situ misalnya masih ada tempat tempat sampah masih bagus, ya nggak mungkin kan sengaja dibodolin biar diganti baru gitu, nggak mungkin juga. Iya. Berarti wakil kepala sekolah bidang sarpras ini benar-benar harus aktif banget gitu ya, Mem? Aktif nyariin yang rusak-rusak. Sama yang ngasih tahu anak-anak biar jangan dirusak gitu. Iya. Jangan dirusak. Walaupun ya itu tadi benar kata Coach Zayan kan kemarin bilang, anak-anak kan suka lupa. Tugas guru, tugas orang tua hanya mengingatkan dan terus mengingatkan. Makanya suka ada, ayo jangan buang sampah di kolong ya gitu. Sampai ditengok-tengok gitu. Ya harus begitu. Karena kan anak-anak suka lupa. Kalau di sekolah 152 ini kan angkatannya beda-beda ya, Mem. Kayak angkatan sekarang, angkatan kita itu ada 5 kelas. Tapi angkatan kelas 7-nya tuh ada 7 kelas. Ya. Itu kalau tentang sarana prasarana di kelas tuh kayak meja, bangku gitu, suka ada yang kurang atau gimana, Mem? Suka ada yang kurang. Tapi sebenarnya masih bisa ke backup. Kenapa? Karena dulu itu kan satu kelas 40. Iya. Dulu pengadaan di sini satu kelas 40 meja, 40 kursi. Sekarang kan muridnya cuma 36. Iya. Nah, jadi kalaupun ada meja yang rusak, masih bisa di backup dengan kursi meja yang masih ada. Tapi ini ada yang saya nggak begitu suka ya. Kenapa tuh, Mem? Tampilannya bagus meja kursi di kelas 9C. Tapi rusaknya cepet banget. Itu udah mengeluarkan biaya banyak untuk perawatannya loh. Untuk beli murnya itu udah berkali-kali saya, dan sudah minta berkali-kali juga kepada Pak Dedi. Udah benerin. Nanti hari ini saya cek lagi, sudah ada 6 meja yang bodol, yang copot. Padahal 1 bulan yang lalu baru 4 yang bodol. Belum sempat dibenerin. Sekarang udah nambah jadi 6 apa 8 tadi saya cek. Pokoknya antara 6 dan 8. Saya suka lupa kalau nggak ditulis di HP. Kalau kayak gitu kita harus laporan ke dinasnya apa gimana? Enggak, itu laporannya paling kepada Bu Sri sebagai kepala sekolah. Bu, ini ada meja yang rusak, butuh ini gitu. Akan ada pembiayaannya itu. Jadi kayak lampu aja gini. Kan kita mesti tengok ini. Saya kadang kan nggak juga punya tenaga cukup untuk keliling ya. Saya cuma minta tolong Bapak Ibu guru wali kelas, tolong kalau ada kerusakan yang di dalam kelas segera dihubungi. Nah, nanti perkara kalau kita ditindaklanjutinya mau segera atau enggak, kita juga lihat-lihat juga ya. Kadang-kadang keuangannya belum turun uangnya gitu, maka kita belum bisa. Atau kadang-kadang ya suka adalah dari mana dulu gitu, nanti baru diganti gitu. Selama ini pernah nggak sih, Mem, ada cerita konyol kayak ada nih anak
dia apa namanya goyang-goyangin bangku, terus bangkunya rusak, terus dia mau nggak mau besoknya mem hukum nih suruh bawa bangku sendiri dari rumah. Pernah nggak sih mem? Penasaran Bagus gitu, juga Mem? idenya Iya, biar jadi ini yang kapok sok gitu. rapi ya. Iya, Ah, kapok. iya, iya. Bagus. Itu baru tahu ini saya ada Iya. baru gini. Bisa Boleh, jadi boleh bisa juga ya. diterapkan di Saliwa Ya, ya. bisa juga. Iya. Besok kamu bawa bangku sendiri ya dari Bangku, rumah. bawa meja. Kan bangkunya rusak. Gitu. Iya. Kamu yang bawa bangku, udah nggak ada bangku lagi nih. Iya, boleh. Atau kalau enggak ya, nanti kalau ketahuan kalian ngerusakin meja Meja atau atau- kursi, pas ketahuan kamu harus bawa dari rumah. Boleh juga itu. Yes. Buat itu ya. Soalnya Wih, kata pinter nih idenya. Soalnya kata tuh saya lihat di TikTok ada ada apa namanya anak TikTok tuh videoin, terus teman-temannya pada pakai meja bangku dari kursi dari apa Dari namanya sekolah gitu, udah kayu. dari kayu. Terus ada satu anak nih itu kursi plastik yang buat nikahan kondangan Oh, gitu. iya. Mem. Makanya mau nanya ada nggak sih cerita lucu gitu anak Saliwa yang pernah gitu? Belum, tapi mungkin nanti bisa Iya, akan dijadikan ya. Iya. Usul yang bagus. Nggak punya ide saya ke situ. Berarti baru ini ya memang Baru ada ini ide. tahu. Bagus juga. Ya. Eh, Ada apa lagi tuh pertanyaannya? Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengadaan surprise, apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan mem? Ya itu tadi kita harus tahu masukan. Kemudian kita juga harus tahu elemen-elemen itu ada nggak di apa namanya kayak daftar yang bisa dibeli, ada nggak? Kalau nggak ada, hati-hati juga kita. Takutnya itu jadi temuan gitu lah Iya. oleh Dinas. apa namanya dinas gitu. Oke. Jadi ya perlu hati-hati. Kan kalau misalkan pengajuan surprise ini harus pengajuan ke dinas ya mem, terus nanti didatangin ke sekolah gitu. Oh kalau itu yang besar. Oh itu yang besar. Kayak ini nih sekolah kita nih. Gimana? Ini saya jadi cerita ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mem. Sekolah ini kan dibangun terakhir direnovasi tahun 1996. Waduh, Iya, udah lama udah banget. lama Belum ya, lahir kan? Belum lah, pasti. Jauh. Anak Jauh. saya aja masih 2 tahun. Jadi tahun itu 1996 dan di daerah Jakarta Utara ini adalah sekolah tua. Makanya dari itu banyak yang sudah pada rusak dan kebutuhan ruangnya tidak memenuhi, Iya. ya. Iya. Karena ruang laboratorium digunakan sebagai ruang kelas, Iya. ya kan? Ruang TIK dijadikan ruang guru itu dulunya di sana di pojokan Ruang TIK. itu ruang TIK, jadi ruang guru. Kemudian ruang OSIS kita nggak punya. Iya. Nah, maka dari itu kita sekolah mengajukan tuh karena kondisi sekolah ini juga sudah tua, sudah banyak yang rusak, Iya. plafon jendela-jendela gitu kan, udah banyak yang rusak, maka kita minta kepada dinas. Nanti dari dinas kemarin udah datang. Pertama ngecek dulu lantainya, temboknya, diketok-ketok nih temboknya. Kemudian dilihat juga plafon dan lain sebagainya yang udah pada rusak tuh. Difoto, diserahkan, lalu kita mengajukan untuk direnovasi. Iya. Renovasinya total. Oke. Dan itu disetujui Oleh dinas. oleh dinas. Tapi walaupun disetujui, enggak hari ini tahun ini diajukan, tahun depan dilakukan, enggak. Oke. Ini udah diajukan renovasi itu dari tahun 2019 kalau nggak salah. Udah lama ya? Oh cukup lama itu Mem. Sebelum pandemi. Iya. Waktu itu udah masuk ke nominasi untuk diperbaiki, untuk direnovasi sekolah ini. Oke. Dijadikan 4 lantai dengan ruang kelas yang lebih banyak. Karena kebutuhan ruang kelas kan butuh banyak kita. Iya. Tapi ternyata karena ada pandemi, lalu pemerintah juga nggak punya lah dana itu, kan semua kita mengalami itu ya, Iya. dana berkurang gitu. Nah akhirnya setelah pandemi ini selesai, diajukan lagi. Kemarin sudah ini sama apa namanya Cipta Karya
Oh, itu apa? Dari dinas datang ke sini ngecek, kemudian silakan ibu kayak gitu ke ibu kepala sekolah dia diajukan. Tapi ini prosesnya nanti panjang. Jadi prosesnya panjang. Cuma ada kabar karena kemarin udah kemari lagi. Kan waktu itu ada yang moto-moto ya. Iya, ada. Ada. Pas saya tanyain, kalau yang kerja di sini dari jurusan apa nih kuliahnya? Geologi Bu. Oh, geologi. Jadi jurusan geologi itu yang moto-moto, mau ngitung-ngitung gitu. Oh gitu ya. Terus difoto, diukur, lalu nanti kita sekolah minta berapa kebutuhan ruangnya. Kemarin udah didiskusikan dengan tim manajemen sekolah dan ibu kepala sekolah sudah setuju. Jadi kata kita membutuhkan 8 rombel. 8 rombel untuk kelas 7. Kelas 8 8 rombel, kelas 9 8 rombel. Jadi 24 kelas. Kita butuh ruangan yang banyak. Iya, lebih banyak lagi berarti. Lebih banyak lagi. Rencananya kita butuh ruangan yang banyak. Tapi kalau kata orang dinasnya emang harus ditinggikan. Karena kalau kita mintanya cuma 15 ruangan, nanti jangan-jangan cuma jadi 12 ruangan. Gitu. Jadi kita minta yang 24 aja, 24 rombel untuk kelas 7, 8, 9, 8, 8. Nanti jadinya belum tentu segitu. Bisa yang seringnya ya di bawah itu. Misalnya cuma satu kelas 7 cuma 7 kelas, kelas 8 7 kelas, kelas 9 7 kelas. Makanya karena sekarang jumlah rombelnya kan aneh ya. Kelas 9 5 kelas. Iya. Ngacak gitu. 8 Iya, 4 ngacak. kelas. Iya, benar. Kelas 7 7 kelas. kelas. Nanti kemungkinan ketika kita ini udah lagi pindah ke tempat mana lagi numpang, sekolah ini lagi dirobohkan untuk dibangun. Nah, pada saat itu ada penerimaan siswa baru PPDB tahun ajaran baru, mungkin nanti yang keluar 5 tapi kita nerima 6. Oh. Kemudian tahun depannya lagi yang keluar kan 4 kan ya? Iya. Nah, yang keluar 4 kita nerima 6. Terus tahun depannya lagi yang keluar 7 kita nerima 6 biar semuanya 6. Iya, jadi sama gitu. rata ya, Mem. Kalau nggak kayak gini lucu ya. Iya. 5 4 7 jomplang banget. Iya. Tuh. Kebutuhan bukunya juga tuh aneh. Kenapa tuh, Mem? Ya kebutuhan bukunya kan jadi aneh kan harusnya dari kakak kelas 7 kelas ke bawahnya Oh, iya, dibahas lagi. iya. Ini dari kakak kelasnya 7 kelas, bawahnya cuma 4 kelas. Dari ini yang ini 4 kelas, bawahnya 7 kelas. Makanya salut dengan idenya Bu Sri Apa itu, Mem? yang datang kan apa namanya? Yang kemarin buku kurikulum mereka yang sekarang kelas 8 kan 4 kelas ya. Iya. Tapi beliau membeli untuk 7 kelas. Pakai uang Bu sendiri. Ya enggak lah, pakai uang pemerintah. Oke. Tapi direncanakannya 7 kelas. Oke. Karena apa? Takutnya nanti yang masuk 7 kelas nggak ada bukunya kan. Iya. Makanya Jadi jaga-jaga. jaga. Idenya begitu. Oke. Yap. Oke. Kita mulai masuk ke tema nih ya, Mem. Iya, Temanya temanya Mem kan usaha atau kerja keras untuk meraih sukses di masa depan gemilang ya. Ya. Jadi usaha atau kerja keras apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk meraih sukses di masa depan yang gemilang, Mem? Iya. Ini saya boleh ya contekan ya. Boleh. Kita juga mau contekan. Jadi saya kemarin waktu hari Kamis yang lalu, bukan Kamis kemarin, Kamis yang lalu kelas 9D membuat kan untuk jadi petugas apa namanya? Tadarus Al-Qur'annya. Iya. Nah, kelas 9D. Nah, kelas 9D itu saya terinspirasi oleh yang mereka bawakan. Mereka mengatakan ada di katanya coba dibuka surat Al-Taubah ayat 105 gitu. Nah, itu sejalan dengan yang kita akan bahas di sini nih. Ya.
Oke. Saya nggak bacain Arabnya, saya nggak begitu pintar. Iya. Bacain bahasa Indonesianya aja. Iya. Boleh. Ya, dikatakan gini, kata mereka itu ya menyitir surat atau ayat 105. Iya. Dikatakan, dan katakanlah bekerjalah kamu. Ini Allah yang berfirman ya. Masya Dan Allah. katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini buat saya adalah satu motivasi bahwa kita tuh mesti bekerja. Karena apa? Allah lihat kerjaan kita. Iya. Jadi ternyata untuk kita bisa sukses, kita mesti bekerja, Bekerja keras. mesti berusaha Iya. pasti dengan harus. sungguh-sungguh. Kemudian Allah lihat usaha kita, dan yang dihitung atau dihisap atau dinilai oleh Allah itu usaha kita itu, prosesnya itu, Iya. bukan hasil akhir. Alhamdulillah, saya bersyukur. Kenapa? Kalau hasil akhir, ya kasihan gue yang nggak punya apa-apa ya. Iya. Iya nggak? Benar. Kasihan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, kemudian dia diukurnya dengan nilai akhir. Iya. Dia kaya, materinya banyak. Orang kan pandangannya ke situ. Iya, benar. Orang selalu mikir Orang suka mengatakan orang sukses itu kalau dia jabatannya tinggi, duitnya banyak, ya kan? Materinya banyak, kaya raya gitu Iya, kan? iya. Orang berpikirnya seperti itu. Tapi dari ayat ini saya jadi bersyukur. Alhamdulillah, ternyata Allah melihat dari usaha kita, Iya. bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhir mungkin bonus ya. Iya. Tapi katanya sih usaha tidak usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berusaha ya insya Allah kita akan berhasil. Nah, dari ini saya juga pernah nggak ada istilah duit. Maksudnya? Siapa sih saya nggak suka duit? Iya. Semua suka duit. Semua Iya, suka benar. pasti. Oh, semua suka duit. Apalagi saya. Iya. Ibu-ibu, emak-emak itu harus suka duit. Iya. Hijau banget sama Oh, duit. hijau banget, benar. Nanti kalian kalau jadi mau Gak usah jadi mama juga udah ngerasain hijau banget sama duit. Ya gitu, itu duit secara letter luck ya. Tapi ada istilah duit. Apa itu? Untuk mencapai kesuksesan itu kita harus melakukan yang namanya harus kita memiliki duit itu. Apa itu? Kita mesti doa, kita mesti usaha, kita mesti Ikhtiar. istiqomah. Oh, Karena ikhtiar itu sama dengan usaha. Oke. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Continue. Terus menerus. Konsisten gitu. Konsisten, betul. Jadi doanya konsisten, usahanya konsisten, itu yang istiqomah tadi. Iya. Terakhirnya T, tawakal. Masya Allah. Tawakal itu apa? Ya kita udah berusaha sungguh-sungguh, kita sudah berdoa juga dengan sungguh-sungguh dan selalu istiqomah. Kalau Allah Dan kehendaki, mengizinkan. ya kehendaki tidak jadi, misalnya tidak berhasil, kita harus tawakal. Dan kita harus ngerti juga bahwa tadi Allah melihat apa yang kita usahakan. Iya benar. Jadi jangan sampai kayak orang Jepang. Apa gimana tuh? Orang Jepang itu kalau ada yang gagal itu suka harakiri, Maksudnya? bunuh diri, Oh, bunuh diri. suicide. Hmm. Di Jepang itu ada kebiasaan seperti itu. Astaga. Jadi ada, karena memang di sana kan tidak memiliki keyakinan agama ya. Iya. Banyak yang tidak agnostik lah, mereka nggak punya, atau ateis, mereka nggak punya agama. Jadi nggak punya keyakinan tentang hari akhir gitu. Jadi mereka mengakhiri kehidupannya, mengakhiri nyawanya. Ada tuh di Jepang itu ada satu hutan di mana orang boleh bunuh diri di sana. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau mau bunuh diri silakan ke hutan tersebut gitu. Mungkin kalau dibilang, kalau zaman dulu saya bilang itu bukan larangan gitu kan. Iya. Di sana, jadi di situ tuh mereka pada bunuh diri. Kalau mereka merasa tidak berhasil. Iya.
kalau kita nggak bisa begitu, ya Iya, kan? benar. Dan jangan seperti itu. Kayaknya naudzubillah min dzalik ya, Iya. nggak sampai seperti itu. Padahal masih tetap ada kemungkinan kebaikan. Iya. Jadi satu, ketika kita ingin sukses di masa depan, tapi ingat ya, suksesnya itu bukan dalam arti hanya materi saja ya. Iya. Sukses itu kalau buat saya pribadi, sukses itu bukan berapa banyaknya materi yang kita kumpulkan, bukan. Proses kesananya itu yang harus kita iniin. Jadi proses kita mau pintar itu nggak bisa instan. Iya. Kita mau pintar itu, apalagi kayak saya yang otaknya mungkin nyambungannya itu nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi koneksinya agak lambat. Kita tuh butuh beberapa kali untuk baca, misalnya untuk belajar gitu. Iya. Kan kalau orang yang dari sononya udah dikasih kecerdasan maksimal, Iya, Masya ya, Allah. baru baca sekali aja udah langsung nempel di Nempel di sini. otak. Nah, kalau saya kan baca sekali, oh Belum masih masuk. jauh, masih jauh, Iya. boro-boro nempel, nyerempet aja kagak, ya. Iya. Jadi harus beberapa kali untuk bisa. Nah, proses beberapa kalinya itu yang Tuhan lihat. Iya. Ya kan tadi di dalam Al-Quran Iya, benar. dikatakan prosesnya itu yang Tuhan lihat, Iya. ya. Jadi tetap terus berusaha, berdoa, Iya. berusaha istiqomah menjalankan itu, dan terakhirnya tawakal. Biar nggak usah ada bunuh diri. Iya. Ya. Iya. Maunya Jangan sampai gitu. jangan sampai terjadi itu, dan jangan pula menyalahkan Tuhan. Gimana sih kok Tuhan kayak gini, nggak adil ya sama gue gitu kan? Karena kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa. Iya. Kayak Tapi saya dulu pernah loh, saya Kenapa? nangis waktu bapak ibu guru waktu itu, saya ikut mendaftar mau jadi guru bantu apa waktu itu tahun 2003. Oh. Ya. Terus saya, ini cerita saya nih, Iya. terus saya gagal waktu itu. Saya ada di perguruan Cikini. Oh. Waktu itu saya gagal. Pas gagal itu saya nangis. Dari tempat di Tanah Abang sampai pulang ke rumah, saya nangis. Kenapa sih kayak gini? Kok saya bodoh amat ya, tes kayak gitu aja nggak bisa gitu. Iya, nyalahin diri sendiri gitu. Menyalahkan kan. diri sendiri. Aduh gimana nih? Ternyata Allah mau kasih tempat yang lebih baik di Insya sini Allah, ini, iya. di SMP 152 inilah Iya. tempat saya menuangkan, atau tempat saya bekerja. Tempat yang buat saya ini adalah tempat terbaik yang Allah pilihkan untuk Iya, saya. Masya Allah. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Alhamdulillah nggak keterima gitu waktu itu gitu. Iya. Pasti diketerimanya di sini gitu. Mm-mm. Tapi yaitu pada saat kejadiannya kita ngerasa Tuhan kok Nggak adil gitu. nggak baik ya sama saya gitu. Iya. Padahal setelah itu mau dikasih sesuatu yang lebih indah. dari indah. Masya Allah. Itu Iya. itu. Oke. Tapi kan rata-rata kalau misalnya orang Indonesia tuh pasti banyak kan bilang, iya enak banget ya jadi ini bla bla. Misalnya kayak enak banget ya jadi presiden, enak banget ya jadi presiden, tapi nggak ngerasain prosesnya gitu. Iya benar. Yang suka bikin kita kesel tuh kayak gitu, Mem. Jadi iya gitu. Ya biasa ya, orang suka kalau ada istilah rumput tetangga, rumput di halaman tetangga terasa lebih hijau daripada Iya. rumput yang ada di halaman Iya, kita kata sendiri. Patahnya kayak gitu ya Iya, kalimatnya. iya, benar. Tapi sebenarnya tidak. Terus kita juga harus, pernah nggak dengar ceritanya Thomas Alva Edison? Belum pernah. Tahu Itu namanya. yang menciptakan lampu ya. Iya, tahu. Lu orang pintar ya. Mm-mm. Dengan apa namanya, percobaan dia melakukan percobaan sampai berapa ratus kali ya, hampir 1000 kali ya, Iya. baru bisa mendapatkan lampu bohlam ini. Iya. Itu artinya ketika kita mau sukses, yaitu tadi usahanya nggak boleh putus. Iya. Cuma kalau Harus konsisten. harus terus konsisten, nggak boleh putus. Usahanya nggak boleh putus, doanya juga nggak boleh putus. Iya. Terus ini ada sebuah cerita nih. Kayaknya ini bisa jadi satu motivasi, Oke. inspirasi juga. Ada 2 orang yang diberikan tantangan untuk
menebang pohon sebanyak mungkin dalam waktu 10 jam. Oke. Dua-duanya diberi kampak ya. Kampak apa kampak? Kapak. Kapak nggak sih? Kampak ya namanya. Yang Iya. hammer lah. Iya. Ya. Dikasih alat tebang yang sama, kualitasnya sama, jam yang diberikan juga sama 10 jam. Tapi si A dengan si B beda cara melakukannya. Si A dia nggak pakai mikir-mikir dulu, nggak pakai apa dulu, dia kerjakan dengan terus menerus menebang pohon itu selama 10 jam. Oke. Bayangkan ya, menebang pohon 10 jam, Pegel pasti banget. pegel kali ya. Iya. Dan pada akhirnya dia setelah 10 jam dia bareng tuh melakukannya. Melakukan si A dengan si B bareng, dikasih waktu mulai jam 1 atau mulai dari jam 6 pagi ya misalnya, Iya. sampai Jam 4 sore. jam 4 sore gitu misalnya. Itu kan sampai 10 jam misalnya gitu sama. Terus si A diberi tugas sama, si B juga sama, Iya. kapaknya sama, waktunya sama, tapi si A mengerjakan itu terus menerus, akhirnya dengan setelah tangan babak bulur ya, berdarah-darah, Iya. 10 jam dia menghasilkan 100 pohon yang bisa ditebang. Terus bagaimana dengan si B? Dia dikasih gitu, merenung dulu dia. Kenapa tuh? Si B nggak langsung tebang-tebang, Iya, langsung diforsir. kurang semangat kelihatannya. Dia cuma ambil kapaknya. kapaknya, kemudian dia cari alat penajam kapak, apa namanya? Asahan. Buat asahan ya. Iya. Asahan, entah itu ya namanya di hutan mungkin dia asahnya pakai batu aja, Iya. nggak apa-apa ya. Yang asah 1 jam dia asah. Jadi yang ini udah berapa puluh, yang si A udah berapa puluh pohon ditebang, ini baru ngasah. Asah. Terus akhirnya dia tebanglah pohon itu. Si A juga nebang juga kan, waktunya sama. Iya. Si B nebang juga, tapi 1 jam pertama dia masih ngasah. Terus setelah selesai, kalau si A jalan terus, si B 1 jam dia udah nebang pohon, lalu dia istirahat. Terus dia ngasah lagi tuh, Iya. sambil merenung, sambil atur napas. Kan capek nebang pohon terus-terusan. Iya. Pasti. Atur napas, atur mengatur kondisi badannya gitu, sampai sambil leha-leha lah, namanya orang ngasah kan nggak berat kan. Iya. Terus setengah jam dia asah, lalu dia tebang lagi pohonnya, terus lagi. Nggak perlu juga dengan tenaga karena kapaknya tajam kan. Iya. Terus begitu seterusnya, begitu setiap 1 jam kerja, setengah jam atau 1/4 jam dia berhenti, atur napas, asah lagi, kerja lagi 1 jam, tek, kerja lagi, kemudian begitu sampai sama-sama 10 jam berakhir. Iya. Si A dapat 100 pohon yang ditebang dan si B dapat 150 pohon yang ditebang. Coba, bagaimana menurut kalian itu? Kok bisa begitu? Coba. Ya coba dipikir. Kenapa bisa si B jadi banyakan pohon yang ditebangnya? Karena si B lebih konsisten buat ngelakuin usaha itu lebih keras gitu. Berarti si A juga keras kan? Kok dia nggak ada berhentinya? Iya sih. Dia nggak ada istirahatnya loh. Gimana? Kalau menurut saya sih karena si B tuh tahu porsi dirinya, kayak istirahat dulu, nanti ditebang lagi gitu. Karena kalau kita Diforsir terus-terusan, gitu. iya diforsir terus juga nanti kitanya capek gitu. Harusnya kan logikanya dia sering berhenti kan, harusnya dia nggak dapat 150, malah dia dapat yang lebih banyak pohon. Gimana coba? Rumit ya. Rumit? Iya rumit. Gak rumit juga. Makanya setiap bekerja, setiap berusaha, setiap bertindaklah kayak si B. Kenapa? Dia bertindak cerdas. Iya cerdas. Dia bertindak ikhlas. Ya sama-sama maunya juga ikhlas ya. Iya. Tapi yang jelas ini cerdas.
Iya, Gimana benar. cerdasnya? Pohon itu kalau kapaknya nggak pernah diasah, pasti kan capek, Iya. ya kan? Karena lama-lama tumpul. Lama-lama tumpul. Iya, Jadi udah harus tajam. diasah, ditajamkan dulu. Mm-mm. Terus dengan tenaga yang nggak terlalu besar pun dia bisa menghasilkan beberapa pohon. Nah, nanti beberapa waktu lagi kan juga ngumpul lagi kan, Iya. asah lagi. Itu jadi ketika kita bekerja, kita harus bekerja secara cerdas Oke, baik. agar hasilnya juga maksimal, lalu tenaga yang kita keluarkan Tidak terlalu banyak. tidak terlalu banyak. Oke. Dan untuk belajar, begitu juga belajar. Dulu suka ada, kalau saya waktu dulu sekolah, ada namanya istilah jembatan keledai. Apa itu? Jembatan keledai itu kayak misalnya kita coba apa namanya, pelangi itu warnanya apa ya? Kita dipakai Mejiku Hibiniu. Iya. Itu ya. Iya. Terus diajarin lagi. Gini berpikir bekerja cerdas kan. Hmm. Terus kalau perkalian ngapalin itu sulit, pakai bantuan tangan. Iya. Kayak gini. Iya. Saya suka menggunakan itu. Mm-mm. Tapi ada lagi orang yang lebih pintar lagi kan, dengan yang enggak untuk menghafalnya atau untuk mengingatnya. Iya. Untuk belajarnya ada yang lebih pintar Ada. lagi. Nah, apalagi contohnya dia highlight. Dia highlight atau tulisan, atau kan kemarin Coach Yayan bilang ilmu itu kita ikat dengan catatan. Iya, benar. Ilmu itu nggak akan nempel di kepala kalau cuma didengerin, masuk, hilang. Iya. Tapi dengan catatan Mm-mm. kita bisa belajar lagi, mengulang lagi. Iya. Nah, catatan itu pun perlu yang namanya highlight, ditebelin, distabiloin. Ini loh bagian pentingnya. Iya. Nah, kita belajar dari situ. Itu salah satu usaha siswa yang kerja cerdas. Bukan berarti kerja cerdas mesti nyontek pekerjaan orang. Iya. Kan kita harus balik lagi. Kayak tadi yang di Al-Quran katakan, Allah melihat usaha kita. Kalau kita nyontek, usaha nyontek dong. Iya. Nggak benar juga kan? Mm-mm. Walaupun kadang-kadang nyontek itu nilainya jadi bagus. Iya, lebih memuaskan Lebih gitu. memuaskan gitu katanya. Tapi kalau saya sih kurang setuju. Oke. Lebih baik usaha sendiri, lebih puas rasanya Mm-mm. daripada nyontek. Nilainya bagus tapi kita nggak punya ilmu apa-apa, Iya. ya kan? Iya. Kan ilmu itu harus kita punyai. Iya, benar. Oke, ini udah panjang nih. Iya, gak Udah terasa. cukup banget ya. Iya, udah cukup yang Saya podcast pikir- hari ini. 15 menit ini udah lewat banyak nih. Udah lewat kan? Udah lewat. Tapi nggak apa-apa. Mem. Udah lewat jam 3. Udah lewat. Masya Allah. Udah. Suami saya udah nungguin nih. Iya. Kayak karena Ya. memnya juga udah ditungguin. Dan udah cukup kayaknya hari ini. Cukup Saya ya. bilang. Mudah-mudahan bisa dimiliki ya itu si duit. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sukses semuanya. Ya, amin. Kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses, bukan cuma sukses di dunia tapi juga sukses untuk Amin. anak-anak. Menjadi pribadi-pribadi yang mandiri nantinya. Jadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Iya, amin. Insya Allah. Nanti mau jadi apa nih kalian? Mau jadi itu jurnalis? Najwa Shihab? Kalau saya sih belum kepikiran. Belum kepikiran? Iya. Ya, nanti boleh dipikirin. Iya. Ya itu. Terima kasih banyak ya. Ya, Sudah makasih diundang banyak. di sini. Iya. Saya jadi karena senang ngomong jadinya banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, makasih juga ya Mem Oke. udah ngeluangin waktunya Mem. Iya, sama-sama.